Yo, what's up, Riz people? Welcome to our video Teknik-teknik dasar penggunaan kamera. Dalam video ini kami akan membahas cara menggunakan kamera yang dasar-dasar saja dan juga tips and trik kepada kalian agar foto kalian lebih menarik. Perkenalkan, nama aku Nicholas Trudi Silalahi. Perkenalkan, nama aku Hanan Nur Sifatomo. Kami berdua dari Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video pembahasannya. Let's check it out. Jadi fotografi menggunakan kamera memiliki ciri khas tersendiri, yaitu karakteristik foto yang berbeda dengan yang dihasilkan dengan kamera HP. Nah, kan kita sekarang hidup di zaman yang modern, tentu kita akan melihat banyak gambar-gambar yang beredar di internet seperti media sosial juga, contohnya seperti Instagram ataupun yang lain. Nah, jadi dalam hal ini kita akan memberikan sedikit tips and trik agar foto yang teman-teman post di internet seperti di media sosial ataupun platform lainnya akan terlihat lebih menarik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam teknik-teknik dasar fotografi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa saja jenis kamera yang ada di dunia. Dua jenis kamera yang paling sering digunakan yaitu jenis kamera DSLR dan juga mirrorless. Namun, di jenis kamera itu pun terdapat jenis sensor yang berbeda pula. Dua yang paling sering umum dijumpai adalah jenis sensor dengan sensor APS-C dan juga full frame. Dan yang sekarang akan kita gunakan adalah jenis kamera mirrorless dengan jenis sensor APS-C. Lanjut ke pembahasan. Nah, setelah kita mengetahui tentang informasi dasar-dasar dari kamera, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai teknik dasar kamera, yaitu segitiga exposure. Segitiga exposure merupakan konsep fundamental dalam dunia fotografi. Segitiga exposure terbagi menjadi 3 elemen dasar yang terbagi menjadi aperture atau bukaan lensa, ISO, dan juga shutter speed. Konsep ini sangat penting untuk dipahami para fotografer, mau itu fotografer pemula ataupun profesional. Mengapa demikian? Karena dengan kita memahami segitiga exposure yang tepat, maka kita dapat menghasilkan foto yang menggunakan cahaya yang tepat dan juga efek visual yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pertama dalam segitiga exposure, yaitu aperture atau bukaan utama. Hal ini adalah yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Ditandai dengan bukaan angka F, semakin kecil angka F-nya, maka bukaan diafragmanya akan semakin besar. Sebaliknya, jika bukaan angka F-nya semakin kecil, maka bukaan diafragmanya akan semakin kecil. Lalu, kita masuk, apa sih gunanya aperture itu? Aperture selain mengatur pencahayaan yang masuk ke dalam kamera, juga mengatur kedalaman ruang tajam dalam gambar. Jika kalian ingin memfoto objek yang lebih bokeh, maka gunakan angka F yang kecil dengan bukaan diafragma yang lebih lebar. Jika kalian ingin foto bersama atau foto grup dengan teman-teman atau keluarga kalian, maka gunakan angka F yang besar dengan bukaan diafragma yang lebih kecil. Masuk ke dalam elemen kedua dalam segitiga exposure, yaitu ISO. ISO adalah pengaturan cahaya buatan yang ada di dalam kamera. Semakin rendah ISO yang digunakan, maka hasil gambar yang ditangkap akan semakin gelap. Namun, kebalikannya, jika kita menggunakan ISO yang semakin tinggi, maka foto yang dihasilkan akan semakin terang. Namun apabila kita menggunakan ISO yang terlalu tinggi dalam kondisi cahaya yang kurang, maka noise yang dihasilkan pada gambar akan lebih banyak pula. Oleh sebab itu, gunakan ISO secukupnya apabila kondisi cahaya yang kurang memungkinkan, dan bantu dengan lighting eksternal, atau kalau lebih bagus sih ya kalian foto di kondisi cahaya yang cukup. Nah, seperti yang udah disampaikan sama Nicholas sebelumnya, yaitu tentang segitiga exposure. Nah, Nicholas tadi baru menyampaikan 2 elemennya, yaitu tentang aperture dan ISO. Nah, di sini aku bakal ngelanjutin penjelasan dari Nicholas tentang satu elemen terakhir, yaitu shutter speed atau kecepatan rana. Jadi, shutter speed atau kecepatan rana itu adalah seberapa cepat sensor kamera menangkap cahaya atau seberapa cepat kita mengambil gambar. Nah, di sini semakin cepat shutter speed yang kita gunakan, maka sensor kita juga akan semakin cepat terpapar cahaya. Jadi, foto yang dihasilkan jika hal tersebut terjadi di ruangan yang kondisinya cukup gelap, maka foto yang dihasilkan akan gelap. Namun jika kita berada di ruangan yang cukup terang, maka kecepatan cahaya yang kita tangkap itu cepat dan cahaya yang dihasilkan pada foto juga bagus. Nah, jika kita menangkap objek yang bergerak nih, contohnya seperti orang yang sedang berlari, berolahraga, atau sedang melakukan kegiatan pada umumnya, kita harusnya menggunakan shutter speed yang relatif cepat. Batas kecepatannya itu minimal dari 100 kan, jika objeknya bergerak. Nah, jika kita menggunakan shutter speed yang lambat untuk menangkap objek yang bergerak, maka foto yang dihasilkan akan blurry ataupun shaky.
Dan hal itu akan mengakibatkan hasil foto kita akan terlihat kurang bagus. Jadi lebih baik kita menggunakan shutter speed yang cepat agar objek yang kita tangkap dapat kesan seperti membuku di tengah gerakan yang cepat. Nah, di dalam fotografi ada yang namanya penempatan objek di dalam grid atau yang biasa kita sebut grid leveling. Nah, hal ini bertujuan agar komposisi foto teman-teman yang nonton nih, yang mau ngepost di Instastory di mana kayak gitu, agar komposisi fotonya terlihat estetik, seimbang. Nah, dengan mempelajari grid level ini, teman-teman bisa menghasilkan foto yang estetik dan tentunya juga lebih indah, sehingga teman-teman bisa kayak menonjolkan objeknya apa sih yang menjadi fokus di dalam foto teman-teman, apa sih yang teman-teman highlight. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga dengan mempelajari komposisi foto menggunakan grid level ini, supaya tidak ada yang namanya penumpukan objek dalam grid foto tersebut, seperti objek menumpuk di kanan objek, seperti objek mengumpul di kanan grid atau mengumpul di kiri grid. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pasti teman-teman pada heran kan, kenapa sih tiba-tiba aku udah ada di stadion utama Riau ini? Pasti teman-teman pada heran, karena kan sebelumnya aku ngeteknya di coffee shop kan. Nah, karena kami mau melakukan penerapan segitiga exposure juga dan penerapan grid level, makanya kami pindah ke stadion utama. Kenapa? Karena kami akan melakukan pemotretan objek. Nah, objek yang kami potret pada hari ini adalah orang-orang yang sedang berlari dan orang-orang yang sedang berjualan. Nah, kurang lebih seperti itu, gengs. Nah, seperti yang aku sampaikan ke teman-teman tadi, aku bakal kasih lihat nih gimana sih cara pengaplikasian segitiga exposure dan grid level yang benar. Nah, jadi sini aku bakal motret objek yang aku potret sendiri, yaitu orang-orang yang lagi ada di sekitar aku, orang yang lagi olahraga. Nah, dengan kondisi cuaca yang seperti ini, settingan yang aku gunakan yaitu dengan ISO 160, shutter speed 250, dan diafragma lensa atau aperture lensa pada angka 4, sehingga cahaya yang dihasilkan cukup terang. Dan dengan shutter speed yang 250 ini tadi bakal menghasilkan gambar yang cerah dan tidak terlalu gelap. Oke. Tag. Nah, sini aku bakal ngasih lihat temen-temen nih contoh yang udah hasil aku potret tadi nih. Dengan ISO 160, shutter speed 1:250 dan aperture 4, foto yang aku hasilkan tuh cukup terang ya. Dan terlihat objek yang aku tangkap ini kelihatan sedang seperti membeku ya, karena kan dia tadi lagi jalan, kemudian aku potret seperti membeku. Nah, itulah dengan menggunakan shutter speed yang cepat, maka kita mampu membukukan objek dalam momen yang sedang berlangsung. Nah, setelah kita melakukan foto objek dengan objek manusia atau human interest, lalu kita akan melanjutkan dengan sesi foto objek, yaitu hidangan. Karena kondisi cahaya yang cukup terang, kita akan menggunakan shutter speed di angka 160, ISO 160, dan juga bukaan diafragma 1.8. Nah, jangan lupa posisikan makanan agar terlihat lebih rapi dan lebih estetik. Sekian pembahasan kami mengenai tips and trik dasar-dasar penggunaan kamera. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, mohon dikembalikan.